Udah berapa lama Gue belum siap soalnya tadi masih benerin rambut. Ulang. Surprise. Ulang. Ayo. Ulang dong. Oke ya. 1, 2, 3. Hai, kembali lagi di Mencepot bareng sama Caca Raisa dan Samantha Elsandar. Kita mau ngomongin apa hari ini, Ca? Gue lagi yang ditanya mau ngomongin apa. Baik banget gak ya? Oh, ya, kayak gue tuh sebenarnya lagi memiliki pertanyaan besar di kepala. Apa itu? Dimana ternyata ya sekarang kan kita lagi musim kampanye ya, musim politik gitu. Musim pemilu nih. Musim pemilu, Iya. musim politik lah, Yang- something lah kita. Nah, anak gue itu kan semuanya under 10 years old ya kan. Bener. Ada 2 biji nih. Iya, Laki-laki, cowok-cowok lagi ya kan. kan. Calon pemimpin bangsa. Amin ya Allah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ternyata di circle anak-anak gue itu yang masih sekecil itu mereka udah paham loh. Kayak maksudnya paham seumurannya mereka lah ya gitu, pastilah gitu. Tapi maksudnya kayak udah aku mau pilih A, B gitu misalnya. Kayak kok tahu sih, aku sampai nanya mamahnya gitu. Terus ternyata Kayak ya lagi ulangan pilihan ganda kayaknya, ABCD. asli A B C D C kan, A B C D C. Bener dong? Iya. A B C D E. Iya, udah Kenapa sampai D dibahas dulu, sih? jangan Iya, sampai iya, E. iya. Kan ada 3 jadi A B C gitu misalnya. Nah, jadi tuh kayak gue tuh bener-bener kayak amazed aja. Maksudnya in a good way ya, in a Iya. positive way ya. Kalau kayak anak kecil bisa tahu tentang politik itu wow sih gitu. Karena anak-anak gue ya. surprise, lebih ke amazed, surprise. Karena anak-anak gue yang 2 bocil ini, yang under 10 years old ini tuh kayak not even understand what politik is gitu loh. Terus gue Karena tuh lo bukan keluarga politik juga kan? enggak sih. Iya. Mungkin suami saya ada Ada background. Oke. gitu ya. Tapi kalau aku sih enggak ya. Keluarga gue sih enggak. Aku cinta. Keluarga gue sih enggak ya gitu. Cuman ya maksudnya it's a positive ini juga sih menurut gue, kayak it's a positive sinyal juga. Maksudnya kan nantinya mereka kan kalau misalnya besar kan nggak kerasa anak gue Iya. tahun ini berarti 10 tahun. Nah 10 tahun kan maksudnya anak udah mulai lebih kritis lagi, lebih banyak 5 knowledge. tahun lagi lo 5 menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak lo. Exactly, dan 5 Aku tahun boleh nggak nyoblos gitu? dan nggak berasa kan? Aku boleh nggak minta KTP-nya sekarang? Jangankan gitu. 5 tahun, 7 tahun lagi aja tuh nggak berasa waktu loh. Kayak gue aja sekarang, anak gue udah mau 10 tahun aja, gue nggak berasa anak Iya, gue gue udah. udah di tahun keempat juga nggak berasa sih. Nggak berasa kan? Nah itu dia, makanya karena gue realize dan notice juga, oh ternyata di circle-nya anak-anak, teman-teman anak gue yang masih kecil kayak gini aja, mereka udah notice tentang dunia politik gitu. Iya. Nah pertanyaan gue sebagai ibu dari 2 orang anak laki-laki yang masih under 10 years old, tapi tanpa kita sadari mungkin sebentar lagi masa itu akan tiba, gue harus mempersiapkan diri dong untuk memberikan knowledge itu ke mereka gitu. Apalagi mereka laki-laki juga kan. Iya. Nah itu tuh kayak gimana sih Sam? Maksudnya kayak wow, kalau lo kan anaknya udah cukup dewasa ya, udah 1 SMP kan, Udah Monica. 1 SMP. Nah, Jadi sebenarnya sih kalau kita ngelihat ya dari proses musim pemilu ini gitu, gue cukup surprise juga karena anak gue kan mau 12 tahun nih, berarti 5 tahun yang lalu tuh dia sekitar 7 tahun. Nah itu memang beda banget topik obrolannya, kayak waktu dia umur 7 tahun nggak ada tuh topik-topik tentang ini. Iya. Tapi begitu dia udah SMP, terus dia udah mulai terpapar dengan topik-topik di sekolah juga, dengan ilmu sosial gitu. Dan udah gitu kan anak zaman sekarang lebih cepet dewasanya ya. Ya, ada daripada konten-konten juga Yes. yang tadinya Eranya nggak udah megang digital. gadget sama Iya. sekali. Sekarang udah lebih aktif, Iya. udah bisa lebih nyari tahu banyak informasi. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar topik tentang politik, pemilu tuh banyak banget gitu. Sesederhana gini, Mah, pemilihan umum itu apa? Karena dia taunya cuma pemilu. Enggak, anak gue tuh sama sekali belum kenal apa itu pemilu, kayak belum nyampe di telinganya dia gitu loh. Jadi gue bilang, pemilu tuh ya kepanjangannya pemilihan umum gitu. Apa sih, dijelasin tuh dikit-dikit, pelan-pelan supaya dia lebih sadar, teredukasi gitu kan. Terus dia juga mengencourage, lo bayangin ya, nanti kita tanya anak gue langsung, tapi gue mau bilang dia juga encourage untuk bisa, nah ayo kita ke TPS. Oh iya. Gitu, karena aku pengen lihat gitu, karena teman aku tuh waktu dia kecil dia ikut sama bapak ibunya ke biliknya itu gitu. Hah, emang boleh gitu kan? Gue juga cukup surprise dengan cerita-cerita dia gitu. Terus dia sepenasaran itu si
lembar pemilihannya itu seperti apa sih bentuknya, Iya. terus udah gitu Si kertasnya si kertasnya itu pilihannya tuh kayak apa aja, terus banyak nanya jumlah Caranya partainya gimana? itu ada apa aja, namanya apa, loh kok dia lebih penasaran ya gitu kan. Nah, Itu di umur yang sekarang? umur yang sekarang, Oke. di kontestasi politik yang sekarang ini Oke, gitu. oke, Jadi oke. benar-benar dia sepenasaran itu. Bahkan gue nanya sama dia, kenapa sih gitu, penasaran aja, mama aja nggak segitu antusiasnya gitu. Terus dia bilang gitu, ya kan kita tinggal di sini, kita harus tahu dong siapa yang memimpin negara kita gitu. Dia Malah dia yang lebih aware ya kan? dan dia lebih peduli gitu. Kalau dari gue sebenarnya gini, secara profesional psikolog itu nggak boleh kan ngomongin hal ini di publik. Terus begitu kayak menunjukkan kita condong ke pilihan yang mana, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi emang harus benar-benar netral. Betul. Gitu. Saya pun begitu, Bu. Tas dulu, Bu. Tas dulu. Tas. Oke, baik. Ya, jadi memang ya kita tahu itu kan namanya kontestasi politik gitu kan. Dan gue banyak ngobrol sama dia, akhirnya menjawab rasa penasarannya dia. Nah, tapi ada juga beberapa hal yang perlu kita cermati nih, Ca. Apa tuh? Karena biasanya apapun yang berkaitan dengan politik tuh akan sangat dipengaruhi sama kondisi sosial kita. Lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, ya, karena kita juga kerja. hidupnya kan jadi makhluk sosial gitu kan. Iya, benar. Terus apa yang kita dengar, berita, konten dan lain sebagainya yang kita simak terus-terusan nih ya. Mau tidak mau kita nggak bisa memungkiri selama yang kemarin tuh proses kampanye pasti ada konten-konten yang kita nggak pengen, tapi masuk aja tuh di FYP kita. Algoritma ya yang menuntunnya ke arah sana gitu kan. Jadi walaupun kita kayaknya udah tahu kita mau milih siapa kemarin gitu, tapi pada saat kita ada di kondisi kemarin itu kayaknya aduh kok kontennya ini semua sih gitu, nggak ada yang fun atau gimana ya, walaupun cukup terhibur juga dengan film agak lain itu yang lucu banget. Iya. Oke, jadi lebih ke arah ya intinya memang bener sih kalau dipikir-pikir nih ya, yang namanya kita makhluk sosial. Terus kalau misalnya memang ada pengaruh dari lingkungan sosial kita, ya jangankan untuk masalah politik, masalah pertemanan. Iya kan, kalau misalnya kantor, masalah pekerjaan, terus masalah hubungan, ya nggak sih? Kayak lo mau pacaran sama orang ini, lo mau nikah sama ini nih, lingkungan lo harus approve dulu semua kan, orang tua, teman, sahabat. Terus belum lagi kalau ada yang datang tiba-tiba kucuk, lo deket sama dia, lo mau pacaran sama dia tuh kan gini loh. Nah itu kan mempengaruhi pemikiran kita juga, yang mungkin tadinya kita udah yakin, jadi mikir ulang. Atau mungkin gue jadi ingat ya, gue nonton film What's Your Number. Apa tuh? Itu filmnya udah agak lama tuh. Oke, itu film apa? Film tentang cinta. Jadi Barat atau Korea? Barat. Hollywood, oke. Si Chris Evans kalau nggak salah yang main ya. Terus gitu pokoknya di film itu ada satu cewek. Terus dia tuh ngerasa frustrasi banget nih belum dapet suami. Nah terus dia bilang lah gitu. Pokoknya karena gue udah bersama 19 orang dan kalau dari hasil research di Amerika, rata-rata perempuan di Amerika tuh harus dapetin sampai laki-laki yang ke-20 baru akhirnya dapet suami gitu. Ini research-nya gitu. ya. Di film itu ceritanya ya. Di film itu ceritanya. Berarti bukan di reality bukan, kan? Bukan, ini di skripnya di film itu. Terus dia ngerasa pokoknya harus cowok yang ke-20 tuh jadi suami gue gitu. Nah terus ceritanya si cowoknya ini tuh adalah tetangganya dia yang juga selalu one night stand sama cewek-cewek gitu. Nah itu aja pada saat akhirnya kita barter nih. Jadi awal mulanya mereka deketnya karena barter. Lo untuk bisa exit dari si cewek-cewek yang lo bawa, lo ke unit gue, lo nggak harus ngibul gitu. Lo keluar dari unit lo masuk unit gue aja udah aman gitu kan. Nah tapi terus ternyata mereka jadi ada feelings yang sama, ada harapan yang sama gitu. Tapi si cewek ini kan jadi lebih hati-hati nih. Oh gue harus lebih hati-hati nih, gue harus lebih zen, lebih mindful, lebih selektif lagi gitu. Nah begitu dia ngerasa gue juga punya perasaan nih sama cowok ini, dan dia bilang sama temen-temennya, itu kan cowok brengsek gini apa segala macam, lu jangan sama dia lah gitu. Akhirnya dia tinggalin kan, dia pergi sama cowok lain, dan ternyata di akhir ceritanya dia, nggak deh gue sadar gitu, pilihan gue tuh lebih nyaman sama si cowok yang tetangganya ini. Akhirnya si cowok yang dengan segala macam on paper tuh bagus banget gitu, akhirnya ditinggalin juga sama dia. Nah pilihan-pilihan dalam kita kontestasi politik itu juga kira-kira kayak gitu, kita sangat dipengaruhi sama apa lingkungan kita ngomongnya kayak gimana. Oke, jadi lingkungan sekitar, lingkungan sosial lebih tepatnya lagi itu yang sangat mempengaruhi
ini ya, apa namanya, sudut pandang kita juga gitu ya dalam memilih, dan salah satunya adalah di ranah politik juga Iya, gitu ya. karena berkaitan sama value kan, Sama value, hidup. benar. Lo sampai ada meme-nya kan, Iya, meme-nya iya. tuh yang paling gue inget ya. Kalau dari semua pemilihan ini paslonnya itu punya dosa apa yang lo bisa maafin? Iya, sumpah sih itu Kesalahan apa yang bisa lo maafin gitu. kayak kepikiran juga untuk bikin memes yang kayak gitu ya. Kepikiran. Tapi it's a peer pressure juga dong, berarti kalau udah masuk ke ranah sosial, maksudnya lingkungan sosial, ya nggak sih? Jadi peer pressure juga kalau misalnya kayak lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dekat, itu kan kalau misalnya mereka memilih A gitu, terus jadi kayak kita misalnya mau memilih C tuh jadi kayak agak nggak enak atau sungkan, ya peer pressure gitu. Peer gimana pressure, sih? Paham bener. kan Nah, maksudnya selain gue? si peer pressure ini juga ada yang namanya bias kognitif atau confirmation bias. Oke. Nah, kalau di psikologi, confirmation bias itu berkaitan kita punya kecenderungan cuma mau mencari informasi yang kita yakini tentang orang itu. Let's say gini, gue meyakini Caca adalah orang yang baik. Gue akan mencari bukti-bukti yang mendukung bahwa Caca adalah orang baik. Gue akan menutup mata gue untuk sisi Caca yang buruknya gitu. Oke. Karena udah segitunya udah jadi fanboy atau fangirl gitu lah ibaratnya ya. Karena kamu mengagumi aku, jadi kamu tuh kayak into aku banget gitu, obsessed with jadinya me bisa gitu kan. lebih fanatik sama salah satu paslon yang dipercaya, kalau masuk lagi ke urusan politik nih ya. politik. Jadi kayaknya gue tuh beneran deh yakin kalau si paslon ini tuh oke banget, program kerjanya ini deh, dibilang ini apa segala macam gitu, tapi menutup fakta yang bertolak belakang gitu dengan si paslon ini. Begitu pula kalau kita udah nggak suka sama salah satu paslon, atau kita nggak suka sama salah satu orang, gue benci banget sama si orang itu ya, orang itu tuh bikin dosa ini. Jadi yang dipakai adalah data-data negatifnya aja, mengesampingkan semua prestasi yang sudah didapat oleh orang ini. Nah, balik lagi, itu kalau di dunia politik, nggak usah di dunia politik deh, kayak kita di dunia pertemanan aja tuh kan kayak gitu banget ya. Misalnya kayak kita ngelihat, misalnya nih gue ngelihat temen gue salah satunya adalah Samantha Elsener gitu. Terus gue ngelihat Sam tuh kayak, Sam kan dia kan gini. Gue ngeliatnya dari sisi negatifnya ya. Lo akan terus-terusan negatif di mata gue. Walaupun lo punya jutaan prestasi, tapi nggak gue anggap prestasi lo, karena di mata gue lo udah buruk aja. Iya kan? Betul. Terus sama kayak misalnya gue melihat orang tuh banyak positifnya, ya udah walaupun orang ini punya banyak masalah, punya banyak kesalahan, itu tidak terlihat sama gue karena di mata gue lo tuh lovey-dovey gitu, lo tuh cantik, lo tuh berprestasi. That's it. Jadi kayak gitu juga ya, ternyata gitu. Berlaku di segala macam aspek kehidupan, salah satunya juga di dunia politik juga ya berarti. Bener, dunia politik kayak gitu. Nah, kalau kaitannya sama pengasuhan kita, ngebahas tentang politik, bagaimana mengedukasi ke anak gitu. Itu dua hal yang perlu kita pertimbangkan banget tuh, pengaruh sosial. Ingat anak kita sekolah di mana? Iya dong. Karena itu pengaruh sosial dari lingkungan sekolahnya dia juga, gitu. Ada banyak anak pejabat nggak di situ? Iya. I see. Jangan-jangan sekolah dijadikan ladang kampanye orang tuanya juga kan? Iya. Atau cucunya, gitu bisa juga gitu. Kita tuh perlu gitu untuk bisa waspada juga tentang pengaruh itu. Kemudian si confirmation biasnya, jangan sampai kita terjebak dengan confirmation bias. Jadi emang ayo deh duduk bareng, kita ngeliat gitu dari semua program-programnya, dari semua bibit bobotnya orang ini, dari semua sepak terjangnya dia, prestasinya dia, benar-benar kita timbang-timbang secara masak. Mana yang paling beresiko tinggi kalau dia menjadi seorang pemimpin, itu berpengaruh terhadap kehidupan kita secara negatif. Mana juga yang berpengaruh secara positif untuk Indonesia gitu, yang benar-benar bisa berdampak dari program-programnya secara baik gitu. Tapi itu mungkin kayak lebih ke, let's say lo ke anak lo yang emang dia udah agak lebih paham, udah lebih relate gitu loh kalau misalnya ngomongin sisi politik. Nah, tuh kalau misalnya untuk gue yang punya anak-anak masih under 10 years old gitu, itu kayak untuk memasuki omongan atau obrolan atau topik di mana kita tuh topiknya itu membahas tentang politik ini, itu masuknya tuh gimana ya Sam? Maksudnya karena menurut gue, since emang di circle-nya dia yang masih sekecil itu tapi udah ada concern tentang itu, sedangkan anak gue kayak, what is politik? Gitu, dia nggak paham kan. Nah itu cara gue sebagai ibu muda dengan anak yang masih kecil, itu masuknya tuh kayak gimana sih? Obrolan sehari-hari. Jadi nggak usah disetting harus gimana-gimana. Tapi lebih ke apa gitu? Mungkin kayak bisa ngomong dicetuskan dengan kalimat apa? Yang lebih simpelnya gitu, misalnya kayak
nggak usah di setting juga sih sebenarnya, kayak kalau Enggak, tapi gue nggak pernah kepikiran gitu. Maksudnya kayak gue maksudnya nih kayak sesimpel ya udah random aja obrolannya gitu. Tapi tetap karena ngomongin politik itu nggak semenyeramkan kalau ngomongin seks edukasi kan. ya itu lagi lebih lagi. Aku bingung ya Allah. Tolong bantu. Gue ingat waktu gue kecil itu tiap hari bokap gue mewajibkan gue untuk baca koran gitu. Jadi kalau gue nggak baca koran itu kayak suatu hukuman yang nanti akan ditanya-tanya gitu, lo tahu apa informasi terbaru hari ini. Oh mungkin gitu. gue bisa masuk dari sisi pelajaran dia kan suka nanya-nanya tentang Indonesia. Tentang kayak Indonesia nih apa country yang punya berapa city gitu. Dia suka nanya-nanya kayak gitu-gitu loh. Kayak buku pintar ya Bu ya. RPUL kali ini ya. Ya jadi dia suka nanya-nanya tentang sisi geografi lah intinya. Nah mungkin gue bisa masuk lewat situ kali ya. Tapi value lebih gini sih, value di keluarga. Nah ini bagian aspek terakhir yang penting banget kita punya ketika kita mau ngebahas politik sama anak kita adalah taste of morality-nya. Ya, rasa moralitas kita itu setinggi apa sih untuk bisa menimbang-nimbang nih gitu. Jadi untuk ngajarin masuk ke anak kan, value di keluarga kita kayak gimana, kita mencari figur pemimpin tuh yang seperti apa. Karena politik tuh bukan cuma mencari presiden dan apa yang terjadi politik secara global di Indonesia ya, tapi lebih kepada lo bayangin kalau kita di tempat kantor kita kerja aja ada politiknya, anak SMP SMA aja ada OSISnya. Iya. Itu kan udah dimulai dari berorganisasi dulu kan. Gitu, jadi levelnya tuh memang beda-beda untuk bisa ngajarin gitu. Nah kalau yang terjadi antara gue sama anak gue sebenarnya secara natural terjadi begitu aja. Kadang gue ngobrol dulu ya zaman waktu dia masih kecil, ngobrol sama bapaknya, terus dia ya denger gitu kan, terus nanti dia penasaran, dia nanya gitu. Atau ya kita lagi nonton konten atau nonton berita, terus tiba-tiba ada tercetus. Nah kalau sekarang lebih banyak dia penasaran karena teman-temannya udah mulai ngebahas, terus gitu udah ada pelajaran tentang Pancasila dan lain sebagainya, tentang Republik Indonesia itu kayak gimana. Jadi dia penasaran, oh ternyata negara kita tuh begini ya, begitu ya, yang mungkin gue nggak pernah ngebahas itu juga sama dia waktu kita masih tinggal di Dubai, karena kan kayak maju banget ya ngebahas Indonesia ya. Nenek nyampe nggak ya gitu. Tapi ada juga Cak di beberapa lingkungan pertemanan teman-teman gue yang sangat patriot sejati, terus mereka juga keluarga politik, keluarga TNI, Polri. Kayak udah turun temurun, sehingga itu akan menjadi sebuah concern yang memang wajib untuk dibahas gitu kan. Itu mereka mengajarkan setiap hari Cak. Oh ya? Ada lagu-lagu nasional yang harus didengarkan. Dan bapaknya akan ceramah panjang tentang Indonesia, tentang nasionalisme. Berarti lebih ke storytelling ke anaknya. Storytelling. Oh, gitu. I see. Bisa juga menceritakan cerita-cerita pejuang, menceritakan cerita pahlawan. Now I know. Gitu. Gue tinggal masuk dari sisi misalnya anak gue tuh soalnya kan udah belajar PKN juga, terus udah belajar Pancasila, terus udah belajar upacara setiap hari Senin. Terus kan dia jadi sadar tentang undang-undang dasar yang gitu-gitu kan. Kalau upacara kan ada kayak gitu-gitunya kan. Nah, terus anak gue tuh hafal lagu Indonesia Raya. Nah, mungkin gue kayak akan simply ya sebenarnya nggak usah gue yang mulai sih. Maksudnya menunggu untuk itu terjadi begitu aja dari topik yang mungkin lagi kita denger bareng atau mungkin tiba-tiba anak gue mempertanyakan ke gue, baru mungkin itu adalah momen yang bisa enak gitu masuknya ke mereka. Maksud lo kayak gitu juga kan? Kayak gitu. Dan ada kalau zaman yang waktu pemilu tahun 2009 tuh, gue nemu satu buku bagus waktu gue di Dubai, itu tentang pemilu di Amerika sebenarnya. Jadi dia ngajarin banget, itu buku kayak komik gitu Ca, jadi buku bergambar buat anak-anak. Kayak ngajarin istilah-istilah dalam pemilu tuh apa aja, digambarkan TPS itu kayak gimana, apa segala macam. Nah gue tuh sangat menyayangkan kenapa sih di Indonesia nggak ada kayak gitu. Butuh banget ya kan, karena itu memang bener-bener kayak masuk meresap, nasionalisme tuh sebenarnya kayak gini ya gitu, yang kita harus membuka mata kita juga kan, biar mindful juga kan tentang negara yang kita tinggali gitu. Terus udah gitu kan juga memupuk rasa nasionalismenya itu tadi gitu, karena dibutuhkan keterlibatan kita kan. Iya dong. Dan kadang kita yang bukan membantu, kita yang harus memang mendidik anak kita tentang nasionalisme ya kan dan lain sebagainya. Itu kadang suka clueless juga kalau misalnya nggak ada buku panduannya. Ya, karena kalau di psikologi, kalau ada satu teori dari Bronfenbrenner nih, Cak, jadi keluarga itu adalah organisasi terkecil dari sebuah negara. Tapi exactly sih. Ya kan? Ada pemimpinnya, ada para pembantunya,
ada para anggotanya, Yes. ya kan gitu. Nah, kalau diibaratkan di teori ini pemimpinnya biasanya adalah bapaknya, karena Nah. pemimpin rumah tangga Ya. gitu kan. Nah, pembantunya itu adalah istri, Yes. gitu kan. Anggotanya tuh ya istri dan anak-anaknya juga. Maksudnya gini, si istri akan selalu membantu si suami dalam hal administrasi, pembukuan apa segala macam yang berkaitan tentang planning masak apa aja gitu kan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu biasanya laki-laki, kepala keluarganya, atau setelah diskusi panjang dan lain sebagainya. Istri dan suami membuat aturan di rumah seperti apa, mengkonsepkan visi misinya, anak-anak akan ngikutin. Itu adalah konsep dari organisasi terkecil di sebuah negara. Nah, skala yang lebih besarnya lagi ada RT RW, secara lebih besarnya ada komunitas yang lebih besar lagi, terus nanti pemerintahan, ada kementerian dan lain sebagainya gitu. Yang lebih besar lagi adalah negara dengan negara gitu kan. Nah, itu konsep loh, di psikologi aja dibahas gitu kan. Jadi memang mau nggak mau ya kalau kita melihat gitu dari mana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk peka dan aware ya, sadar betul dengan progres peta politiknya negara kita itu seperti apa, itu menjadi value yang kita tuh akan selalu sejalan dengan konsep negara kita. Jadi berawal dari ya rumah tangga juga, ujungnya kan keluarga kecil. Gitu. Jadi pembahasan kita sehari-hari gitu. Dan gue cukup surprise sama Monica anak gue ya. Karena dia udah selama ini kayak, dia baru mulai sekolah di sini lagi kan 2 tahun terakhir nih. Sekarang kelas 1 SMP, terus kok dia cepet banget ya? Ya itu dari obrolan-obrolan temennya kan. Berarti udah bukan layer di keluarga lagi, tapi udah di layer si pertemanan dan sekolahnya dia, institusinya dia, di mana dia sekolah sehari-hari. Obrolannya keren juga ya gitu. Nah itu dia, makanya amaze gue. Jangankan Monica yang udah 1 SMP, kan gue bilang tadi kan, anak gue aja ternyata circle-nya anak kecil udah tahu gitu loh. Setidaknya ya memang on the surface sih, pasti kan yang namanya anak kecil yang under 10 kan pasti mereka kan ya cuman dengar-dengar aja, tahu-tahu aja. Tapi maksudnya udah ada ketertarikan untuk ngobrolin ini, menurut gue sih sebuah nilai positif ya. Dimana kan kita kan tinggal di sebuah negara yang punya organisasi tertingginya itu adalah kenegaraan kan gitu. Jadi ya which is good gitu. Makanya gue tuh kayaknya gue harus bertanya ini sama lo, dan mungkin langsung bertanya ke Monica nggak sih? Kita tanya dari sisi anak sisi ya. Anaknya. Kenapa jadi berminat sama politik kan? Supaya kita juga sebagai orang tua tuh tahu cara masuknya ke anak, ngobrolnya, memfasilitasi untuk bisa mengedukasi lebih gitu. Dan lebih nasionalisme. Jangan-jangan ini cuma tema obrolan 5 tahunan, atau memang dia punya ketertarikan lebih? Kita tanya sama Monica ya. Oke, baiklah kalau gitu kita tanya langsung aja ya. Oke. Sini Monica. Sini. Come to mama. Sini. Hai. Aku kasih ini dulu. Aku temannya Monica, badan kita sama. Suara kita juga kurang lebih. Aku juga rambutnya diikat kayak Monica. Monica, mau tanya, boleh nggak? Karena aku jadi anak kecil ceritanya. Aku mau tanya dong, boleh nggak? Kenalan dulu deh. Ya. Ibu mau balik kelas 1 SMP bagaimana Bu? Masa kecilnya soalnya kurang lengkap kayak kemarin, jadi balik lagi aja ya. Boleh. Oke. Monica, aku mau tahu, menurut kamu tuh yang dunia politik yang kamu tahu tuh apa sih di teman-teman kamu? Kok seru banget ngobrolinnya tentang politik? Aku amazed loh. Kan tinggal di sini. Tuh kan, sesimpel itu ya. Ya kan harus tahu. Kalau nggak bagus nanti bisa kayak makanan lebih mahal karena teks gitu. Inflasi, ngomonginnya udah sampai ke pertumbuhan ekonomi loh. Iya, which is good, ada kesadaran itu, awareness itu gitu. Dan simple kan, cuma sesimpel kayak nanti biar harga-harga makanan nggak mahal gitu. Dan kita kan tinggal di sini. Oke. Kamu suka makan ya, jadi kamu nggak ikut kalau makanan tuh jadi mahal di Indonesia gitu ya. Iya nggak? Kamu suka makan, jadi maunya harga makanan murah. Oh gitu. Terus obrolan sama teman-teman tuh apa sih sampai ngomongin politik? Bosen aja. Bosen kenapa? Karena biasanya ngomongin tugas sekolah. Jadi topiknya tuh kayak super common banget ya. Kalau yang lain-lain itu ngomongin sekolah, PR, main, make up tuh ngomongin juga nggak?
Di Nggak friend terlalu. group aku enggak. Oh enggak, oke. Belum belum makeup, masuk ke situ. skincare. Oh belum ya, belum ya. Belum. Malah- Skincare tapi ngomongin. Ya, Enggak. Oh sedang. skincare, oke. Malah masuknya ke politik dulu gitu, gitu. Nah yang Lagi jadi pertama kali, trending kali. iya ya. Ini tapi baru tahun ini. Kamu notice-nya baru tahun ini ya tentang dunia politik. Itu tercetus dari temen dulu ngomongin apa atau Monica duluan yang ngomongin? Karena ada banyak flyer itu kan pas ke sekolah. I see. Kamu melewati, teman-teman juga melewati ya. Yang fotonya template itu. Fotonya. Ya, ada yang AI juga. Ya oke. Terus jadi yang dibahas adalah pertama kali itu apa? Kayak yang mana bagus, terus kenapa gitu. Oke. Semuanya kamu bahas. Ya, Semuanya. no. Kan ada 3 pilihan tuh kemarin. Tiga-tiganya dibahas. Ya. Oke. Nah, terus menurut kamu selain tadi apa masalah kita tinggal di sini, jadi kita harus tahu, terus biar harga makanan juga nggak mahal gitu. Harga rumah jangan Harga mahal rumah juga. juga jangan mahal gitu kan ya. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling ngebuat Monica tuh lebih tertarik lagi ngebahas tentang politik? Gak tahu. Tapi emang ada kecenderungan ini ya, kayak excited aja gitu kalau ngomongin politik ya. Jadi yang dibahas sama temen-temennya apa Apa? aja? Kayak Sini. Mati aja yang pegangnya. kayak kenapa bagus, terus kenapa nggak bagus, terus kayak dari dulu ada apa yang bikin nggak bagus gitu. Jadi Sejarahnya. Sejarahnya jadi pelajarin ya. Oh, riwayat prestis. Tapi boleh tahu nggak sih, aku jadi penasaran deh kalau dari sisi Monica nih, maksudnya kan kalau aku sama Mamah kan orang dewasa ya, kita kan pasti lebih punya sudut pandang tertentu gitu untuk menentukan. Tapi kalau dari Monica sendiri sebenarnya emang apa sih yang ada di pikiran Monica sebagai jatuhnya masih anak-anak ya, yang di bawah umur gitu, masih di bawah umur kan dia, belum 17 tahun kan? Masih. Nah itu tolak ukur Monica melihat calon pemimpin negara kita yang bagus tuh yang kayak gimana sih menurut Monica? Nah. Ya dong, iya kan? Coba. Yang kayak nggak korupsi, Nggak korupsi, oke. terus juga kayak tahu cara bantuin Indonesia, kayak misalnya ada apa isu kayak problem gitu, terus tapi juga tahu gimana cara benerinnya, Tahu solusinya. kayak gitu. pakai apa, gimana gitu. Oke. Terus apa lagi? Apalagi? Baik. Baik. Nah, definisi baik dari baik seorang tuh luas pemimpin kan? itu apa? Pemimpin yang baik harus kayak gimana? Nggak sombong. Nggak sombong. Terus? Terus Apa lagi? Kalau ekspektasi buat Monica nih, Monica kan salah satu perwakilan dari masyarakat Indonesia tuh. Selain baik, nggak korupsi, itu tuh apa yang Monica harapin dari si calon pemimpin negara kita gitu? Dari sudut pandangnya Monica aja sebagai anak-anak. Yang nggak bikin banyak drama. Nggak bikin banyak drama. Kamu kayak nyari jodoh. Ini kayak Korea ya, film Korea ya, banyak dramanya gitu ya. Sabar, jangan lihat. Iya, gimana 90 hari menikah challenge-nya? So far. Kan itu mencari pemimpin juga untuk keluarganya Monica. Dang. Jeng. Ya kan? Apakah seperti Monica melihat point of view dalam mencari seorang pemimpin negara untuk pemimpin keluarganya Monica kelak? Gimana, Mon? Kayaknya bukan nggak tahu sih, lebih ke malu ya. Ya udah, jadi intinya dari Monica sendiri berarti sepenting itu untuk ngobrolin tentang politik, tahu, karena concernnya menurut Monica dari sudut pandang usia Monica sekarang itu adalah ya kan kita tinggal di negara ini, jadi kita harus tahu supaya harga makanan gak mahal, Harga makanan gak mahal mahal gitu ya. Terus udah gitu juga pemimpinnya tuh harus yang baik, nggak sombong gitu. Berarti dalam banyak duit nggak pemimpinnya? For me it doesn't matter. Yang penting programnya. Iya,
Iya. Oke, terus kalau misalnya selama kemarin tuh kan lihat baliho, lihat spanduk gitu kan di sepanjang jalan mau ke sekolah tuh penuh gitu kanan kiri jalan gitu. Kamu suka ngeliatin konten-konten memesnya juga nggak? Iya. Lucu di-cut terus disatuin. Lucu di-cut disatuin. Terus Oke. kalau misalkan nonton debatnya nggak? Enggak, Nggak nonton debat? enggak Even dari TikTok, YouTube nggak nonton? ada. Nggak ada, nggak muncul di algoritmamu. Tapi di sekolah dibahas nggak? Ada teman yang ngebahas nggak? Enggak. Nggak ada. Mereka nggak ada yang nonton berarti? Ya. Oke, berarti Jadi di level usianya dia iya, nggak nonton nggak debat, nonton. tapi nyari memes. Nyari memes ya. Ya mungkin emang karena ya itu point of view-nya dia masih sebatas itu aja levelnya benar. gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, it's a good start juga kan untuk memulai at least edukasi mengenai dunia politik gitu ya, bahwa ternyata ya di negara kita tuh butuh pemimpin dan pemimpin seperti apa yang menjadi sebuah harapan dari anak-anak itu kan menjadi sebuah concern juga kan. Mungkin kayak pemahaman awal dulu lah gitu. Sederhana loh dia mikirnya. Sederhana, iya kan. Karena aku suka makan, aku nggak mau makan. Ayo benar. Lucu. Oke. Nanti gue nggak sabar deh untuk menanyakan ini juga ke anak-anak gue nantinya. Nggak pengen tahu aja point of view-nya, karena kan kalau mau nikah kan juga mungkin perbedaan gender itu akan sedikit mempengaruhi kurang lebihnya pemikiran atau sudut pandangnya anak-anak kan. Ya nggak sih? Mungkin dari sisi dia sebagai laki-laki mungkin bukan ngomongin makanan, tapi mungkin ngomongin apa concernnya yang lain kayak gitu. Kita nggak pernah tahu juga kan. Gue penasaran sih sebenarnya kalau ini ibu ya, dan gue belum pernah nanya sama dia langsung. Gue mau nanya nih. Oh boleh ya. Ya boleh dong. Ding. Monica, bayangkan kamu usianya berpuluh-puluh tahun dari sekarang gitu ya, kayak let's say kamu udah di atas 40 tahun. Kamu punya kesempatan untuk mencalonkan diri, apakah itu jadi anggota legislatif atau jadi wakil presiden atau bahkan jadi calon presidennya gitu. Tapi nggak mau. Iya, tapi nggak mau. Cuman membayangkan aja gitu. Just in case atau as if. Ya, cuma membayangkan aja apa yang kamu akan berikan program atau kamu akan menjanjikan program apa untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia nih. Gitu, kalau kamu punya kesempatan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi kan kalau misalnya udah bertahun-tahun kayak in the future kan bisa juga udah ganti, ya nggak tahu. Oh, mungkin kebutuhannya, isu dan kebutuhannya. Nih di lebih didetailin lagi pertanyaannya. Kalau seandainya hari ini kamu umurnya adalah 40 tahun lebih dan kamu punya kesempatan dengan isu yang saat ini, tapi kamu punya kesempatan untuk berkontribusi sama masyarakat Indonesia. Apa yang kamu lakukan? Program apa yang akan kamu tawarkan? Nggak tahu. Coba pikirin. Yang paling penting buat Monica. Mungkin kayak polusi bisa dikurang. Polusinya bisa berkurang. Oke. Terus harga makanan nggak naik yang tadi, ya kan? Terus udah 2. Terus kan di jalanan kan kadang kayak ada banyak yang speeding gitu tapi nggak ada yang lihat, ya mungkin kayak CCTV. Kamera CCTV, speed limit. Iya, jadi biar macet nak. Ngapain ada CCTV? Iya. Kan ada yang nggak ada plat juga kadang. Jadi intinya segala macam pelanggaran di lalu lintas lah gitu. Jadi pengen menjadi concern buat kita supaya lebih tertib lagi. Jalanan juga kan kalau di luar negeri, kamu kan pernah tinggal di Dubai kan, pasti beda banget kan juga. Maksudnya kayak sistem lalu lintas kita, ketertiban masyarakat kita juga mungkin berbeda gitu kan. Ya itu intinya pengen kan lebih tertib. Nanti nggak ada abang-abang lewat lagi loh jualan makanan. Mungkin bolehnya yang di pinggir-pinggir aja, jangan di jalan-jalan utama gitu kali ya Monica ya. Oke. Jadi 3 concern itu ya yang mungkin akan Monica tawarkan gitu ya programnya ke masyarakat Indonesia gitu. Jadi solusi untuk mengurangi polusi apa? Nah, kayak kan udah ada aturan tapi nggak semua orang ngelakuin gitu. Jadi kan paling juga cuman fine, tapi misalnya lebih baik kalau ada kayak grup-grup gitu yang ke area
terus yang kayak bersihin area itu. Gotong royong Gotong namanya royong. Iya, jadi nggak apa-apa. Nggak pressure, tenang. Jadi Ibunya maksudnya juga. Monica, kita perlu membuat program gotong royong lagi untuk membersihkan Iya. lingkungan kita, Dan lebih peduli lagi, jangan ada yang bakar sampah gitu. Tapi kalau yang aku tangkap dari Monica tuh lebih ke small circle sih. Jadi lebih ke grup-grup kecil tapi benar-benar peduli sama lingkungan gitu kan ya Monica ya. Jadi mungkin harapannya dari grup kecil ini kalau awareness-nya udah dibangun, udah lebih mindful juga sebegitu pentingnya menjaga kebersihan. Nah, itu akan menular di circle besarnya gitu. Jadi nggak perlu pakai mobil listrik. Tergantung. Tergantung. Apa yang? Atau hujan buatan? Hah? Hujan buatan. Kan kalau habis hujan langitnya cerah di Jakarta. Tapi kan itu cuma dipakai kalau panas banget. Oke. Ya. Ada Terus lagi? harapanmu Mm-mm. untuk siapapun calon pasangan yang terpilih nih, ini harapan dari anak yang mau berusia 12 tahun. Harapanmu apa? Kamu boleh memberikan kesempatan. Siapa tahu mereka nonton kan? Nggak tahu. Coba dipikir dulu, apa ya kira-kira? Harapan yang berkaitan sama concernnya Monica tadi aja. Teksnya nggak naik. Teksnya, Mm. jangan dinaikin pajaknya lagi. Setuju, tos. Lagi dong, ikutan. Tos bilang dong, Pak. Jangan Bapak. dinaikin lagi ya. Yang agak keras. Yang biar keras ngomong aja. agak keras Bapak, suaranya. Teriak kalau bisa. jangan naikin teksnya karena Gojek udah mahal. Bapak, nanti aku nggak bisa jajan lagi, uang jajan aku habis sama teks gitu ya. Ada lagi nggak, Mon, yang mau disampaikan? Nggak, itu aja ya. Itu aja. Karena teks itu mempengaruhi semuanya ya. Semua aspek ya. Habis minuman bisa 7.000, teksnya bikin 20. Maksudnya dia harga minumannya 7.000, tapi teksnya ongkos 20%. kirim, Oh, terus ongkos kirim, ongkos iya, apa pas segala macam ditambah ada teks buat restoran gitu-gitu kan. Iya, jadi makin mahal. Iya, jadi makin mahal gitu. Oke, baiklah Pak. Kalau Mohon 7 dengar ya Pak. Ini curahan hati anak di bawah 12 tahun ya. Jadi kan artinya kalau gue lebih merefleksikan gini, Ca. Dia yang umurnya hampir 12 tahun udah mikirin teks, jangan sampai sekarang teksnya melambung tinggi Iya. persenannya, karena nanti pada saat dia masuk usia produktif, gimana dia bayar pajak? Nah, itu dia. Pak, tolong dipertimbangkan ya. Tolong Pak, buat jajan aja jadi susah Pak. Gitu kan. Nanti Mahal. anak-anak kita mau makan apa, Pak? Berapa tahun ke depan ini ya. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu aku jadi punya pandangan lebih tentang bagaimana caranya mengedukasi anak-anak kita yang masih di bawah umur atau underage gitu untuk bisa memahami dan juga mengetahui konsep politik itu seperti apa. Jadi edukasinya tentunya in a positive way, dengan cara yang tepat juga, sesuai dengan pemahaman usianya juga. Pemahaman usia, terus kitanya juga jangan terjebak sama confirmation bias tadi itu, Ca. Benar, karena takutnya akan memberatkan ke ke salah satu Ya jadinya fanatik kan. benar, gitu. ke salah satu point of view gitu loh. Ya, intinya. karena gue percaya siapapun yang terpilih sebenarnya punya semua program kerjanya Pasti. bagus Ya, gitu ya. kan, dan insya Allah bisa estafet gitu. Ya. Jangan kita mulai dari sesuatu yang nol lagi gitu Ya, kayak ya. isi bensin gitu kan, Ya. mulai nol lagi. Terus udah gitu kita kayak ya bingung gitu. Ini sebenarnya kayak masalah kurikulum apalagi ya kalau sekolah gitu kan. Iya, Kalau kita iya. mulai dari nol lagi, aduh perubahan lagi gitu. Iya, Kita iya. sendiri kan udah ngalamin waktu kita UN gitu. Iya, Zaman kita SMP aturannya beda, SMA aturannya beda gitu kan. Ya walaupun sebenarnya yang namanya konsep hidup itu kan harus adaptif ya, tapi kalau misalnya dengan segala sesuatu yang sudah ada nih di negara kita, itu sebenarnya tinggal di-enhance kan. Ibarat kata udah kayak make up aja gitu, ya nggak sih? Kalau misalnya dari basicnya tuh sudah Iya. tertata dengan baik, dengan rapi, sebenarnya kita tinggal meningkatkan lagi level kebaikannya itu Iya. supaya semakin mendekati sempurna lah. Amin. Harapannya sih seperti itu ya. Amin ya Allah. Baiklah kalau gitu. Terima kasih loh Monica untuk informasinya. Thank you ya. Semoga teman-temannya yang seusia Monica yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, itu juga selain bisa teredukasi, dia juga berani untuk speak up, karena menurut aku itu penting banget loh.
Yes. Ya nggak sih? Dan orang tuanya menurut gue yang paling penting Memfasilitasi adalah ya. memberi fasilitasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam politik. Itu penting juga. Iya. Mengedukasi pemilu itu apa, Iya. ya kan? Awareness-nya tuh Awareness-nya ditingkatkan lah, gitu ya. TPS itu kayak gimana, pemilihannya. Ya sama aja lah, kita mengedukasi masyarakat kita juga dengan segala proses itu, KPPS itu apa gitu kan. Jadi kita saling menghormati, semua orang tuh punya peran di negara kita ini. Besar kecilnya peran kita pasti sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya kita juga kan. Betul, dan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang menjadi calon pemimpin bangsa kita loh. Pemimpin ini Amin. pasti menjadi bagian dari politik Pemerintah, itu sendiri ya. ya. Tapi kan dengan dia menjadi pemimpin di keluarganya, terus pemimpin mungkin di perusahaan yang Yes. dia yang dia Kerja, bernaung di situ, ya. bekerja di situ gitu, sama pemimpin ya mungkin di urusan-urusan lainnya gitu loh, yang sampai akhirnya bisa ngebawa negara kita itu menjadi negara yang mungkin lebih maju lagi. Amin. Amin. Yaudah kalau gitu seru ya obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya dan please diambil yang positifnya. Walaupun kita ngobrolnya mungkin agak-agak semi-semi berisik, tapi insya Allah dari yang kita obrolin itu tuh benar-benar bisa memberikan sebuah makna untuk Sebuah teman-teman makna, semua. sebuah inspirasi, atau mungkin kalau kamu punya point of view yang berbeda, gimana cara ngajarin anak supaya lebih peka terhadap kondisi pemilu, kondisi politik gitu, boleh loh share di kolom komentar juga. Iya, komen-komen. Terus misalnya kalau misalnya ada masukan apa yang pengen dibahas juga, topik-topiknya Ya. boleh banget juga untuk komen-komen di komen box kita. Atau mau ada Monica lagi next episode ya? Boleh ya. Jadi Kita tanya cinta-cintaan. udah paham Puppy ya? love. Udah paham ya? Langsung Pusing freeze. deh, langsung stres ya. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di Macapot. Sampai jumpa. Thank you Monica.